Pemirsa, ini saya tunjukkan cara mengeringkan daun singkong. Ini daun singkong Thailand. Kenapa dijemur seperti ini? Ini karena kadar airnya terlalu tinggi, dan juga ini berencana tidak langsung digiling, tetapi karena dikeringkan sehari, terus ini untuk langsung dikasih makan ternak kambing. Ini semua habis dijemur nih. Ini semua habis jemur. Ini cuman dilayukan. Nah, ini tandanya nih. Ini kalau ini singkong Thailand. Ini bukan kasesa tapi Thailand. Ini ada sedikit merah-merahnya. Nih, batangnya juga agak putih pucat. Ini batangnya agak putih pucat. Ini menunjukkan singkong Thailand. Kalau singkong Thailand itu pun ini batang singkong Thailand. Kalau buahnya itu memang buahnya putih. Buahnya putih, terus kadar airnya terlalu tinggi. Di buahnya juga ya tinggi, di batang juga, di daun juga terlalu tinggi. Ini sudah kering. Ini keringnya seperti ini. Nah, rasanya suaranya kayak nih, suaranya kayak nih. Nah, seperti ini pemirsa, suaranya kayak kertas yang udah kering nih. Ini semua habis dijemur. Ini untuk makan hanya dilayukan aja, dijemur 1 hari. Nanti ini hanya ditumpuk di samping kandang. Terus kemudian untuk harian sampai beberapa hari ke depan. Nih, ini banyak. Nih, ini juga. Nah, ini juga nih. Tuh, yang itu juga iya. Tuh, semuanya dijemur. Tadi ini digelar ke sana, itu dijajar karena ini terus sudah dianggap cukup, udah kering. Ini langsung nanti ditumpuk di samping kandang untuk makanan harian. Nih semuanya. Pemirsa, ini saya terangkan lagi terkait dengan silase daun singkong. Ini silase daun singkong ini udah jadi nih. Ini sudah kisaran umur 14 hari. 14 hari ini bahan campurannya seperti yang kemarin saya sampaikan, ada yang murni, ada yang ada campurannya. Nah, ini kalau menggunakan campuran bahan yang lain untuk membuat silase daun singkong, ini seperti yang diterangkan oleh kemarin sarjana peternakan yang di Seputih Mataram. Kenapa kemudian daun ini banyak dicacah agar kemudian lembut? Karena ini serat di sininya ini. Serat yang di sininya ini untuk menyerap kandungan kalsium, mineral, vitamin dan yang lainnya dari bahan-bahan campuran. Nah, kalau kemarin berkaitan dengan bahan campuran sederhana, ini saya mencoba untuk menerangkan terkait pembuatan silase daun singkong dengan bahan yang agak kompleks, yang lebih banyak. Nah, caranya adalah entah itu pemirsa itu menggunakan silase daun singkong atau rumput atau dedaunan, daunan yang artinya entah itu daun kopi coklat, entah itu daun nangka, entah itu daun johar atau daun yang lain. Ini sama, artinya diusahakan daun itu terpotong-potong, terus kemudian bahan apa saja sih yang dicampurkan? Itu bahan yang pertama, bisa gunakan onggok itu adalah ampas singkong. Ampas singkong kemudian dicampur di kayak gini kan, gini sudah tercampur rata, kemudian dikasih gula merah, kalau bisa gula aren. Karena apa gula aren? Gula aren itu juga mengandung yang senyawa, di mana E4 itu juga artinya seperti E4 fungsinya. Jadi gula aren, gula merah itu terus kemudian dicairkan, terus kemudian disemprot-semprot, diratakan, diaduk seperti ini rata, bukan dengan tetes tebu tapi langsung dengan gula aren. Terus kemudian dikasih garam, terus kemudian dikasih bekatul itu. Terus kemudian selain itu juga pemirsa bisa mencampurkan kandungan konsentrat
baik itu polar atau premix itu, ini dicampurkan ke sini, yang rata ya, diaduk-aduk kayak gini gitu, diaduk-aduk agar supayanya. Tapi kemudian cara mengaduknya gimana? Boleh di dalam plastik itu, atau di luar plastik, di luar ini boleh, atau silahkan nanti pemirsa ada terpal, yang biasa terpal itu di lenganu untuk jemur padi atau menutup padi, itu terpal yang lebar ukuran 3x4 boleh, atau 4x6 boleh. Nanti bahan-bahan dicampur di luar, terus kemudian diaduk-aduk seperti ini. Kalau sudah semuanya merata, dimasukkan ke dalam plastik, terus kemudian ditutup rapat. Ini jangan sampai kemudian ada celah rongga-rongga udara yang di dalamnya itu memberi kesempatan udara itu membuat busuk. Terus kemudian berkait dengan silase daun singkong. Daun singkong itu ada dua jenis yang berbeda. Kalau di silase daun singkong, daunnya ini daun singkong racun kasesa, ini lebih baik karena kadar airnya sangat sedikit gitu. Terus kemudian tidak karena kalau kasesa itu bagusnya dia kadar airnya sedikit dan dia tidak membusuk, terus kemudian dia hasilnya tetap kering kayak gini. Berbeda dengan daun singkong yang dari Thailand. Kalau Thailand itu kadar airnya cukup tinggi. Nah, bagaimana kemudian untuk menghilangkan kadar air? Kalau daun kasesa itu pasca digiling itu tidak bisa langsung dibuatkan silase daun singkong, karena harus diangin-anginkan dulu, dijemur agar kemudian kadar airnya berkurang. Tapi kalau kemudian dibuat langsung silase daun singkong, biasanya ini bisa menyebabkan kebusukan. Walaupun ini sudah rapat, udah ditekan-tekan, itu kasesa itu kalau ada celah sedikit saja angin itu cepat busuk. Dan tandanya biasanya kalau busuk ini berwarnanya agak kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan, dan kemudian ininya seperti tape, lembek sekali dan baunya sangat enggak enak. Bukan, artinya fermentasinya sering tidak jadi terkait dengan silase daun singkong berasal dari daun Thailand. Makanya kalau yang pemirsa menyimak, kalau daun Thailand itu, singkong Thailand itu harus dikeringkan dulu. Setelah dipotong-potong, digiling, itu tidak langsung dibuat silase daun singkong, tapi harus diangin-anginkan dulu, dibuang kadar airnya, baru kemudian dikasih bahan campuran, terus di mix, baru dimasukkan ke dalam gembung gitu. Itu baru kemudian efektif, tidak menyebabkan kebusukan karena terlalu mengandung banyak kadar air. Nah, terkait ongkos kos gitu kan, kalau silase daun singkong itu, kalau yang murni dalam satu gembung segini, ini tingginya sekitar 1,20 meter, kalau di sini itu menghabiskan dana kalau murni itu sekitar 250 dengan ongkos beli daun singkong satu mobil kecil L300 itu, terus kemudian ongkos penggilingan, ongkos biaya membayar orang digiling, itu totalnya sekitar 250.000 satu gembung habisnya. Tapi kalau kemudian terkait dengan bahan campuran yang cukup banyak, ini habisnya bukan 250.000. Nah, habisnya berapa sih per gembung ini? Kalau kemudian ada onggok singkong, ada bekatul, ada gula, ada garam, ada CGF atau premix yang dicampur ke sini gitu kan, ini habisnya berapa? Kalau kemudian premix itu dalam ini daun singkong ini 10 kilo,
itu onggoknya itu kurang lebih hampir sama. Onggoknya itu kurang lebih, kalau daunnya 10 kilo, onggoknya itu 7 kilo, 7 kilogram. Nah, kalau 10 kilo daun singkong, onggoknya 7 kilogram. Terus kemudian berapa bekatulnya? Bekatulnya itu kalau di sini standarnya adalah diberikan dalam 10 kilo itu 3 kilogram bekatul. 3 kilogram bekatul dalam 10 kilogram itu udah maksimal, kurang bisa. Ada yang menggunakan hanya bekatul dalam 10 kilo itu, ada yang menggunakan hanya sekilo. Tapi kalau kepingin untuk penggemukan yang bagus itu gunakan 3 kilo bekatul. Terus kalau gula merahnya berapa? Gula merahnya dalam 10 kilo itu, gula merah dalam 10 kilo itu, untuk gula merah aren itu dibutuhkan, kalau bulatan itu, bulatan yang kalau di sini agak gede, bukan sebulatan gelas itu, gelas beling putih itu bulatannya segini, itu untuk 10 kilo hanya setengahnya saja gula merah. Terus garamnya seberapa untuk 10 kilo? 10 kilo itu hanya dibutuhkan, kalau yang satu plastik itu isi 250 mg, untuk 10 satu plastik itu maka bisa digunakan habis satu gembung ini hanya diperkirakan hanya cukup untuk ketinggian 125 itu hanya menghabiskan garam itu hanya 1,5 plastik yang 250 mg. Nah, kalau berkaitan dengan premiknya berapa per 10 kg? Premik ini karena mahal harganya, terus kemudian kandungannya itu kan untuk kalsium, maka premiknya itu per 10 kg itu hanya diberikan seperempat kilogram untuk 10 kg. Nah, 10 kg daun, terus 7 kilo onggok, terus bekatulnya 3 kg gitu kan. Nah, premiknya hanya seperempat kilogram. Nah, pembuatannya seperti ini, diaduk-aduk seperti ini gitu. Terus sudah merata, dimasukkan ke dalam plastik sini, dalam plastik, terus ditekan-tekan, usahakan tidak ada udara, rongga udara, terus ditutup plastik yang rapat, yang seperti ini nih cara merapinya. Ini ditali dengan tali, kalau lebih efektif biar tidak ada kebocoran masuk ke sini. Sebenarnya ini menggunakan karet tali itu yang terbuat dari ban dalam sepeda motor atau mobil. Ini lebih kuat. Nah, terus kemudian kalau bahan yang lengkap komplit, berapa sih satu gembung ini habisnya? Nah, ini kan artinya tadi sudah dikalkulasikan 3 kg itu sekiannya. Nanti silakan dihitung secara rata-rata aja, rata-rata. Jadi kalau saya memperkirakan secara habisnya itu satu gembung sekitar kurang lebih 350.000 untuk satu gembung. Kalau 40 ekor dalam pemberian satu gembung 40 ekor itu untuk kambing yang digemukkan itu 40 ekor. Kalau yang harga 1 juta ini untuk berapa hari? 40 ekor ini bisa mencapai 1,5 bulan. 1,5 bulan untuk 40 ekor, asal kepadatannya cukup. Kepadatannya itu sudah ditakar standar di sini, itu 40 ekor bisa 1,5 bulan. Itu kalau pemberiannya berapa kali dalam sehari, ini silase daun singkong untuk ternak bisa dikasih 4 kali, pagi, siang, sore, dan malam gitu. Kalau yang terbiasa, kalau yang tidak terbiasa berarti pagi jam 7 sampai jam 9 gitu. Nanti siang dikasihnya itu sekitar jam
3 sampai jam 4 gitu. Nanti malamnya sekitar jam 8, jam 9, jam 10. Itu diberikannya untuk yang 3 kali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi lengkap kembali untuk pemirsa cara membuat silase daun singkong, atau bisa menggunakan daun-daunan atau rumput-rumputan atau gajah atau rumput gajah atau odot. Kalau odot, kembali lagi saya ingatkan, odot kadar airnya tinggi, maka harus digiling dan dijemur, jangan sampai kadar airnya berlebihan, karena odot itu kalau yang habis ngarit kasihkan ternak kambing itu pasti kemungkinan kecenderungannya lebih banyak contoh mencretnya ketimbang tidak mencretnya. Nah, ini karena terlalu mengandung banyak air. Nah, ini kalau pemberian habis diberikan pakan ini, apakah ternak itu boleh dikasih minum? Sangat boleh. Kalau sudah jadi silase daun singkong ini, mau dikasih sesudah atau sebelumnya, atau saat habis makan terus dikasihkan ada air minum, itu nggak masalah, tidak menyebabkan keracunan atau mabok gitu. Terus comboran, kalau comboran itu relatif tergantung masing-masing kesukaan peternak gitu. Comboran itu artinya ada yang cuma dikasih garam, ada yang dikasih garam dan bekatul gitu kan untuk dikombor, ada yang dicampur dengan onggok singkong juga dalam mencombor gitu kan. Tetapi ingat, jangan terlalu banyak memberikan komboran kepada ternak Anda, karena kecenderungannya yang ternak yang terlalu banyak diberikan comboran, selain kadar airnya tinggi di daging, itu kadar air tingginya, kesusutannya pasti jelas. Apalagi kalau dikirim ke Jawa, dari Lampung ke Jawa, itu pasti susutnya banyak. Makanya di sini jarang yang menggunakan komboran, karena lebih efektif agar supaya dagingnya tetap isi daging di kambing itu tidak mengalami kesusutan. Karena di Lampung Tengah itu mengapa tidak menggunakan komboran, tetap memikirkan yang namanya kondisi fisik, karena yang terlalu banyak comboran itu fisiknya pasti lemah. Kalau kemudian masih di kandang terlalu lama, itu kan bisa menimbulkan banyak penyakit. Yang pertama kelumpuhan, lemas, itu tulangnya tidak begitu kuat. Makanya di sini jarang menggunakan comboran, karena tidak menginginkan artinya kadar air dalam daging itu terlalu tinggi, dan juga meminimalisir adanya tumbuhnya atau timbulnya penyakit lemas, lumpuh itu pada kambing. Ini mudah-mudahan menjadi informasi yang baik untuk pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan referensi ini semakin lengkap, dan mohon doanya saya akan terus menayangkan baik keilmuan maupun harga-harga kambing dimanapun berada. Ini contoh-contoh silase daun singkong. Kalau yang ini belum jadi, ini barusan 3 hari, ini 3 hari, ini 3 hari, ini 3 hari. Kalau ini yang sudah jadi kayak gini nih, ini sudah jadi, ini siap dikasih makan ke ternak ini. Ini silahkan kalau membuat silase daun singkong, ini bisa dikasih makan di atas 7 hari. Ini sudah pasti jadi baik. Kalau 2 minggu silase daun singkong kok dibuat 2 minggu atau 14 hari, ini ya juga sangat baik, sangat baik. Semakin lama semakin baik artinya. Terus berapa lama sih ini bisa bertahan? Selama ini tidak bocor, bisa bertahan sampai 4 sampai 5 bulan sampai 6 bulan tetap bertahan. Terima kasih ya.